Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam pramuka. Baik, perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Yusuf. Di sini saya akan menerangkan tentang SKU Laksana poin yang pertama, yaitu mengenai tentang poin keagamaan. Yang pertama yaitu adalah pertama, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggalang atau ambalan penegak. Intinya saya di sini akan menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Apa itu rukun iman? Yang kita ketahui adalah rukun, yaitu adalah poin yang penting yang harus wajib kita laksanakan. Dan iman yaitu adalah tentang kepercayaan dalam diri kita sendiri. Yang kita ketahui yaitu rukun iman ada 6 poin. Yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah yakni rukun iman yang wajib kita ketahui bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala juga berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya kepada ketetapan Allah dan sifat-sifat Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Atau kita rasakan dengan kita beradanya di muka bumi ini, bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah iman kepada malaikat. Malaikat itu apa? Malaikat yaitu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya untuk mentaati seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu dan tidak menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu ada 10 yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas untuk menyampaikan rezeki. Yang ketiga yaitu adalah malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam yaitu adalah malaikat Mungkar dan Nakir, yang keduanya itu bertugas untuk menanyakan ruh yang di dalam alam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan yaitu adalah malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan yaitu adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir yaitu adalah malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Setiap umat Islam juga mesti mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Setiap muslim juga harus meyakini Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yakni Nabi pertama yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun iman yang kelima yaitu adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir yaitu adalah hari kiamat. Terdapat 2 kelompok, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro berupa bencana alam dan juga kematian, sedangkan kiamat kubro berarti hancur semua alam semesta. Terakhir, umat Islam mesti mengimani terdapat qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Allah sudah menetapkan baik dan buruknya takdir untuk umatnya.
Dengan beriman pada qada dan qadar, setiap orang yang beragama Islam harus berusaha untuk juga berserah diri pada ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, setiap orang yang harus berprasangka baik pada ketetapan Allah, baik dan buruknya, merupakan suatu yang baik untuk umatnya dan beriman bertakwa. Kemudian setelah rukun iman, ada lagi yang dinamakan dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kita ketahui itu ada 5. Yang pertama yaitu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama yaitu adalah kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dengan arti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan syahadat rasul yaitu yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan kalimat syahadatain, yang semulanya orang kafir mengucapkan kalimat syahadatain, kemudian dia secara langsung dia resmi menjadi orang yang beragama Islam. Setelah menjadi orang Islam, tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua, yaitu adalah sholat wajib 5 waktu. Sholat 5 waktu yang pertama adalah sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat duhur, yang terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga yaitu adalah sholat asar, yang terdiri dari 4 rakaat. Yang keempat yaitu adalah sholat maghrib, yang terdiri dari 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah sholat isya, yang terdiri dari 4 rakaat. Nah, setelah orang muslim setelah mengerjakan poin yang ketiga yaitu adalah berpuasa di bulan Ramadan, setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh Ramadan, yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah berpuasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati kepada orang yang kelaparan, hingga terdorong hati kita untuk membantu orang yang kurang mampu. Yang keempat yaitu adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis, yaitu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, zakat mal, yaitu ada juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan. Yang kelima yaitu pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat Islam yang mampu secara fisik dan visional. Yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Kemudian poin selanjutnya yang terdapat pada SKU Laksana, poin yang nomor 1 yaitu adalah dapat menjelaskan rukun sholat. Di dalam kegiatan sholat ada beberapa rukun yang harus dilakukannya. Yang pertama yaitu adalah niat. Niat kalau kita sedang akan melaksanakan sholat fardu. Yang kedua yaitu adalah dengan takbiratul ikhram. Yang ketiga yaitu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Otomatis ini berdiri menghadap ke kiblat bagi yang mampu. Jika tidak mampu bagaimana? Jika tidak mampu bisa dengan duduk. Kalau tidak mampu juga dengan berbaring atau tidur. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku' disertai tumakninah. Yang keenam i'tidal disertai tumakninah. Yang ketujuh sujud disertai dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. 9. Duduk tahiyat akhir. Ke-10. Baca tahiyatul akhir. Ke-10. Baca tahiyat akhir. Ke-11.
baca sholawat Nabi 12, salam pertama, dan terakhir 13 yaitu adalah tertib. Kemudian dapat menjelaskan rukun puasa. Apa sajakah itu rukun puasa? Yang pertama yaitu adalah niat puasa, yang dimana sebelum kegiatan apapun atau sebelum kita memulai puasa, hendaknya kita berniat dulu untuk memulai kita untuk berpuasa. Kemudian setelah kita niat untuk berpuasa, yang langkah selanjutnya nomor 2 yaitu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, yaitu dengan menahan diri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ada beberapa hal yang menyebabkan puasa batal, yaitu diantara lain murtad yang disengaja, berhubungan seksual, datang bulan, nifas, murtad, gila, dan memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh. Yang ketiga yaitu adalah menahan diri dari jima atau berhubungan badan. Yang keempat menahan diri dari muntah yang disengaja. Kemudian poin selanjutnya yang terdapat pada SKU laksana, poin nomor yang pertama yaitu adalah memahami tata cara atau merawat jenazah, yaitu adalah memahami tata cara merawat atau mengurus jenazah. Ketika ada orang yang meninggal, fardu kifayah hukumnya bagi orang yang ada di dalam desa tersebut. Yang lantas gimana cara merawatnya atau gimana cara mengurusnya? Yang pertama yaitu adalah dengan memandikan jenazah. Jenazah tersebut sebelum kita kuburkan, yaitu kita harus memandikan jenazah. Apakah jenazah itu benar-benar suci atau tidak? Setidak-tidaknya kita harus mensucikan terlebih dahulu sebelum kita menguburkan si jenazah tersebut. Kemudian setelah kita mandikan jenazah tersebut, kita kafankan dengan kain mori. Dan apabila jenazah tersebut berinisialis laki-laki atau berkelamin laki-laki, hendaknya si pengurus jenazah itu mengafani atau melapisi dengan 3 lapis kain kafan. Dan apabila jenazah tersebut berkelamin perempuan, maka hendaknya si perawat jenazah tersebut mengafani dengan 5 lapis kain kafan. Setelah kita mengkafani jenazah tersebut, langkah selanjutnya yaitu adalah dengan menyolati jenazah tersebut. Ada beberapa rukun sholat jenazah itu yaitu ada 8, yakni yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan pada saat takbir pertama, 5 membaca suratul Fatihah, yang keenam membaca sholawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, dan 8 yaitu dengan salam. Setelah kita sholatkan jenazah tersebut, kemudian langsung kita kuburkan, kita makamkan. Dan jenazah yang paling baik dikuburkan yaitu adalah pada siang hari. Namun apabila dalam keadaan terpaksa, diperbolehkan menguburkan jenazah pada malam hari. Poin selanjutnya, calon penegak laksana pernah menjadi amil zakat. Lantas apakah yang dimaksud dengan amil zakat tersebut? Amil zakat yaitu adalah orang yang bertugasan untuk mengurus zakat, dari mulai mengumpulkannya, mencatatnya, menjaganya, menyalurkannya, atau hingga membagi ke semua masyarakat yang membutuhkan zakat tersebut. Dari kesimpulan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa calon laksana itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dalam kitab suci Al-Quran yang telah dijelaskan mengenai tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu
yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Salam Pramuka.